Di dalam kitab Fusul Ilmiah, nggih, Imam Haddad menceritakan ada seorang begal, preman, seringannya ngerampok. Cuma hebat, Pak. Ben isu poso, malam hari begal, pagi hari puasa. Tokoh masyarakat di daerah itu gregeten, iki preman ini kurang ajar ini. Kok gawe dolenan Gusti Allah nih ya? Ini kurang ajar ini preman. Pagi hari puasa, ibadah, kemudian malam hari ngerampok. Wah, ndak beres. Panggil. Nangkin jenengan. Kemari. Dipanggil. Wonten napa, Yai? Ada apa? Kenapa? Jenengan iki aneh. Kenapa? Jenengan kan preman. Jenengan kan terkenal tukang begal. Selalu ngerampok. Tapi tak delok, saya lihat kamu ini tiap siang, tiap pagi kok poso. Aneh Anda ini. Menghadiri majelis seperti ini adalah kita memancing rahmatnya Allah. Nabi SAW bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, di hari-hari kamu itu ada banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahmat Allah Ta'ala, ada hidayahnya Allah Ta'ala, ada ampunan Allah Ta'ala. Itu setiap hari dikucurkan oleh Allah Ta'ala. Rahmat, hidayah, ampunan. Maka kata Nabi Muhammad, ala fata'arradulaha, hendaknya kalian wahai umatku, hadang itu pemberian Allah. Sambut pemberian Allah. Artinya, hidayah, rahmat, dan ampunan Allah Ta'ala bukan kita tunggu, tapi digolei, Pak. Rahmatnya Allah Ta'ala, hidayahnya Allah Ta'ala, nggih, itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ada di antara kita, nggih, umat Nabi Muhammad SAW kok berlumuran dengan dosa, maka cara nih cedek majelis ilmu. Paksa-pakson, ya apa caranya iso hadir, dipaksa. Ini sudah anjuran Nabi Muhammad, ala fata'arradulaha. Kalau kalian wahai umatku ingin mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, ingin mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala, ya hadangan, golek ono, bukan ditunggu. Engkau ngentani di pos kamling, ngentani hidayah, Bib. Durung antuk hidayah. Loh, di pos kamling gak ada hidayah, Pak. Tempatnya hidayah itu majelis ilmu. Tempatnya hidayah adalah tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Disitulah letak hidayah dan rahmatnya Allah Ta'ala. Artinya dipaksa, Pak. Dipaksa. Ya apa caranya harus hadir majelis ilmu. Walaupun tidak khusyuk, mboten napa-napa. Pokok teko ndime. Urusan nanti dapat hidayah dan rahmat itu urusan Allah Ta'ala. Ini terjadi kepada salah satu ulama besar. Namanya Utbatul Ghulam. Beliau ini terkenal dulunya sebelum jadi ulama ya. Ini adalah pecandu minum-minuman keras. Utbatul Ghulam. Orang fasik. Orang ini dolim. Cuma dia kepingin tobat. Di dalam hatinya selalu bergejolak. Kok bendino aku maksiat nang Gusti Allah ya? Ndak enak. Dadi budaya nafsuku ndak enak. Kemudian dia paksa dirinya untuk hadir majelis ilmu. Saat itu majelis ilmunya Hasan Al-Basri, ulama besar juga. Makso, dipaksa ya apa caranya hadir majelis ilmu. Akhirnya kepingin des, walaupun terpaksa nggih. Teko longgo. Pokok duduk di tempat itu. Subhanallah, saat itu pengajian Hasan Al-Basri adalah ngaji tafsir. Dan ayat yang dibaca oleh Hasan Al-Basri saat itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah tiba waktunya bagi orang beriman hendaknya hatinya tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Ini Utbatul Ghulam
terbesit Pak. Loh, ditegur habis Gusti Allah. Subhanallah, ayat yang dibaca oleh Hasan Al-Basri menyentuh hatinya. Dapat hidayah saat itu juga. Langsung jerat-jerit nangis, ya Allah, tobat ya Allah. Sampai semaput. Pingsan itu betul Ghulam. Hasan Al-Basri ngelihat, iki sopo iki anyaran kok langsung semaput. Nggak tahu teko majelis, Pak. Baru datang moro-moro semaput. Ditunggu sama Hasan Al-Basri. Ketika siuman, sadar. Ini Utbatul Ghulam ketika sadar, tidak berani ngelihat wajahnya Hasan Al-Basri. Nunduk, malu. Isi nama kiai ini, malu. Kemudian tanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, hal yakbalu Rabbur Rahim taubata mithlil laim? Wahai Yai, saya ini mau tanya teng jenengan. Sama ndak mau ngelihat wajahnya Hasan Al-Basri, malu. Kenapa? Kebanyakan dosa. Saya ini mau tobat. Kira-kira Gusti Allah gelem enggak nerimo tobate tiyang kaya kula niki mboten sae niki? Mau enggak Allah Ta'ala menerima tobatku? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri, hal yakbalu taubatul abdil jafi illa rabbul mu'afi. Wahai manusia, ketahuilah, tidak ada yang bisa menerima tobat seorang hamba yang lari daripada Tuhannya kecuali Tuhan yang Maha Memaafkan. Ketika dijawab seperti itu, pede Pak. Langsung semangat. Alhamdulillah, berarti tobatku diterima oleh Gusti Allah. Ndak ono sing iso nerima tobat kecuali Gusti Allah. At-taib minad dzanbi kaman la dzanbalah, kata Nabi Muhammad. Orang yang benar-benar tobat kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, walaupun besar dosanya selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi niat tobat benar-benar nang Gusti Allah, kecuali dosanya dilebur sama Allah Ta'ala. Lembaran baru. Allah tidak dendam kepada hambanya yang maksiat puluhan tahun kemudian kembali kepada Allah. Allah terima tobatnya. Lembaran baru. Langsung seneng ini Pak. Utbatul Ghulam yang dulunya pemabuk, yang dulunya ahli fasik, ahlul fujur, orang yang dolem, ketika hadir majelis ilmunya Hasan Al-Basri, kok subhanallah di situ letak hidayahnya Utbatul Ghulam. Teko majelis ilmu, pekson, walaupun pura-pura teko, pokok teko. Insya Allah Anda diketuk hatinya oleh Allah Ta'ala. Tapi lah dienteni di pos kamling, ngenteni hidayah, hidayahnya sinten Pak. Rahmatnya siapa yang ditunggu di pos kamling? Kalau Anda hadir majelis ilmu seperti ini, walaupun dengan cara pemaksaan, walaupun dengan terpaksa Anda hadir, insya Allah, lama-kelamaan Anda akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, lama-kelamaan Anda akan mendapatkan hidayahnya Allah Ta'ala. Akhirnya, Anda akan benci maksiat dan cinta ibadah. Terbukti Utbatul Ghulam, pemabuk, akan tetapi memaksa dirinya untuk hadir majelis ilmu, ingin menyambut hidayahnya Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala. Benar-benar kepingin untuk hidayah, dikasih sama Allah Ta'ala. Walaupun puluhan tahun maksiat kepada Allah Ta'ala, dilebur dosanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian, Utbatul Ghulam ini doa. Ngangkat kepalanya, Yai, ya Syekh, wahai Hasan Al-Basri, aku benar-benar, sekarang saya mau tobat, saya akan mengajukan 3 doa kepada Allah Ta'ala, tolong diamini nggih, tolong diamini. Monggo, monggo. Silahkan doa. Doa. Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bil fahmi wal hifdi hatta ahfadha kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ya Allah, kalau Engkau terima tobatku ya Allah, kalau Engkau mengampuni dosaku ya Allah, aku berharap saat ini ya Allah, beri aku pemahaman yang lengkap, beri aku pemahaman yang sangat sempurna dan hafalan yang kuat, sehingga setiap aku mendengarkan hadis daripada kekasihmu Muhammad Rasulullah, ketika aku mendengarkan kalamu, firmanmu ya Allah, aku langsung hafal dan faham ya Allah. Diamini sama Hasan Al-Basri, amin. Doaku kedua, Ilahi, akrimni bi husni saut hatta inna kullaman sami'a qiraati yasdadu riqqatan fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Doaku yang kedua ya Allah, kalau Engkau menerima tobatku ya Allah, beri aku suara yang indah.
Ketika aku membacakan, melantunkan ayat-ayat-Mu ya Allah, aku suaranya indah ya Allah. Sehingga orang-orang yang mendengarkan suaraku melantunkan firman-Mu ya Allah akan terketuk hatinya ya Allah. Walaupun hatinya sangat kaku, berkat suaraku ya Allah, insya Allah dia akan lembut hatinya ya Allah. Amin. Diamini sama Hasan al-Basri. Doaku yang terakhir wahai Yai, yang terakhir. Ilahi, akrimni birrizqil halal, warzuqni min haitsu la ahtasib ya Allah. Aku tobat ya Allah. Tolong beri aku rezeki yang halal ya Allah, sehingga aku fokus untuk mencari ilmu-Mu ya Allah. Beri aku rezeki yang halal ya Allah tanpa susah payah. Amin. Tahukah Anda Pak? Berkat taubatan nasuha, berkat taubat benar-benar kepada Allah, 3 doa langsung diijabah oleh Gusti Allah. Padahal baru ibadah Pak. Baru ibadah. Puluhan tahun maksiat cuma gara-gara taubatan nasuha diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, dan 3 doanya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana? Utbatul Ghulam menjadi ulama besar, hafal Quran. Hebat nih. Setelah itu Pak, suaranya indah. Setiap orang mendengarkan lantunan firman Allah Ta'ala, mendengarkan suara Utbatul Ghulam langsung nangis. Banyak preman tobat gara-gara suaranya Utbatul Ghulam. Dan beliau ditakdir oleh Allah Ta'ala mencari rezeki tanpa susah payah. Antuk rezeki halal teko dewe, suki dadakan. Berkat apa? Taubatan nasuha. Karena itu Pak, Bu, nih kita nih ya, kita nih makhluk Allah yang bernama manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala ada 2. Ada 2 unsur. Ada akal dan nafsu. Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala ada akal tanpa nafsu. Maka dari itu para malaikat tidak ada yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Tidak duwe nafsu Pak. Lah kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ada akal, ada nafsu. Artinya mau tidak mau, sengaja atau tidak, kita semua akan bermaksiat kepada Allah. Sengojo pun tidak sengojo. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kulon jenengan bakal maksiat teng Gusti Allah. Kenapa? Ada nafsu. Akan tetapi Allah tidak dolim. Allah tahu kalau manusia ini diciptakan ada nafsunya, pasti maksiat. Kemudian Allah ciptakan deterjennya, sabune. Disediakan oleh Gusti Allah. Allah tidak dolim. Disediakan ada istighfar. Nggih, disediakan ada puasa, disediakan juga sabunnya apa? Salat. Nggih, ini adalah sabun untuk melebur dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah. Allah Maha mengampuni, Allah Maha menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, "Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku." Coba Anda bayangkan. Kita nih, Pak, kita nih. Walaupun puluhan tahun bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kita masih diakui hamba oleh Allah Ta'ala. Katakan, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah keterlaluan, melampaui batas, tidak wajar maksiate, yang terlalu banyak maksiat kepadaku, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmatku. Rahmatnya Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar mencari rahmatnya Allah Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa, kata Allah Ta'ala, karena Allah Maha mengampuni segala dosa. Sebesar apapun dosa kita, semenjak kita mau tobat kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, maka Allah akan melebur dosa kita. Kecil ibadah kita akan dilipatkan pahalanya oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus asa, nggih. Jangan putus asa kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita usaha. Yo opo carane kulon jenengan golek rahmati Gusti Allah. Gimana caranya kita ini mencari ampunan Allah Ta'ala. Golek hidayah Gusti Allah. Cari, Pak. Jangan meneng-menengan tok di jero oma, kemudian kadang jagongan.
Saya ini kepingin hadir majelis ilmu. Cuma ya apa durung antuk hidayah. Ya njuk dijulekno kok ngene niki nggih. Niki orang ndak waras ya. Njuk diinfus nggih banyu lombok kok ngene iki nggih. Cekne sadar bahwasanya hidayah itu dicari. Hidayah itu dicari. Coba lihat di dalam kitab Fusul Ilmiah. Nggih. Imam Haddad menceritakan ada seorang begal, preman, seringannya ngerampok. Cuma hebat, Pak. Ben isu poso. Malam hari begal, pagi hari puasa. Tokoh masyarakat di daerah itu gregeten, iki preman ini kurang ajar ini. Kok gawe dolenan Gusti Allah nih ya? Ini kurang ajar ini preman. Pagi hari puasa, ibadah, kemudian malam hari ngerampok. Wah, ndak beres. Panggil. Nang kene jenengan. Kemari. Dipanggil. Wonten napa, Yai? Ada apa? Kenapa? Jenengan iki aneh. Kenapa? Jenengan kan preman. Jenengan kan terkenal tukang begal. Selalu ngerampok. Tapi tak delok. Saya lihat kamu ini tiap siang, tiap pagi kok poso. Aneh Anda ini. Nangis ini preman. Yai, ketahuilah, saya ini jadi budaknya nafsu. Saya ini terbelenggu dengan nafsuku. Aku ini selalu bermaksiat kepada Allah. Cuma aku kepingin damai dengan Allah Ta'ala. Aku kepingin mencari jalan damai dengan Allah Ta'ala. Dan satu-satunya jalan damaiku kepada Allah Ta'ala, carane aku kepingin antuk hidayah daripada Allah Ta'ala, aku iso ngelakoni poso. Aku hanya bisa melakukan puasa saja. Aku berharap dengan puasa sunnahku ini aku diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kata Yai ini, wadah, iki preman luar biasa ini. Monggo, wis, rono wis. Kesana. Berjalan beberapa bulan, berubah, Pak. Berubah. Ketemu saat itu di Mekah. Preman ini tawaf sambil nangis. Heran kayaknya, lu. Iki preman kok sampai nangis-nangis tawaf ya? Aku ustad kok ngene. Aku ini orang berilmu. Ketika tawaf nggak pernah nangis-nangis. Ini preman, lah kok iso sampai nangis? Sampai selesai ritual ibadahnya dipanggil. Jenengan kan preman dulu ya? Leres. Saya dulu preman, bener. Saya dulu preman, Yai. Jenengan kan tegur saya ya? Iya. Kok bisa jenengan ibadah seperti ini? Luar biasa. Saya lihat dari tadi Anda menangis. Kok bisa? Alhamdulillah Yai, alhamdulillah. Saya damai dengan Allah Ta'ala. Berkat saya puasa sunnah yang saya katakan kepada jenengan. Berkat aku puasa sunnah. Itu yang aku bisa lakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan aku berharap hidayah daripada Allah. Allah kabulkan. Allah beri hidayah kepadaku. Sekarang aku jijik dengan kemaksiatan. Aku kepingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari. Hidayah dicari. Paham nggih? Karena itu terkadang kita nih ojo suudon ambek tiang-tiang nggih. Enten tiang togelan, enten tiang mabuk-mabukan. Kemudian kok subhanallah hadir maulidan. Pura-pura iku beb. Lah jarno. Biarkan sudah. Biarkan. Insya Allah berkat dia kumpul dengan kita, walaupun pura-pura, insya Allah antuk hidayah Gusti Allah, besok dia tobat. Ketimbang 24 jam maksiat. Bahaya orang seperti ini. Kalau dia bermaksiat terus kemudian mati su'ul khotimah, berarti saudara kita sudah jadi makanannya setan, dadi konco setan. Sakno nggih. Karena itu kita berharap kampung kita, sanak famili kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita berharap nggih, ketika kita hadir majelis seperti ini, ojo ndonga dhewe. Doakan eling anak, nggih, eling saudara, eling tonggo-tonggo, dongono ya Allah. Aku kepingin ono pengajian di kampungku ya Allah. Doa. Ojo ngamuan terus, Pak. Kampungku iki beb ya Allah, andukan dorok kabeh. Ngedu PT kabeh. Loh, kalau Anda marah-marah terus tidak ada solusi. Solusinya bagaimana? Doa. Minta sama Allah Ta'ala agar dibukakan hati tetangga Anda. Dungo terus nang Gusti Allah. Ya Allah, tonggo-tonggoku ya Allah, kayak hidayah ya Allah. Cek ni seneng sholat, cek ni sregep majelisan ya Allah. Doakan. Lek jenengan moring-moring, ya ndak direken mbek tonggo-tonggo. Iso-iso jenengan dimusuhi.
Faham ya Pak, Bu? Karena itu doa. Anda hadir majelis ini, syukur alhamdulillah iso hadir. Kemudian ingat sama tetangga, ingat sama sanak family, dungakno. Ketika mahal qiyam, dungakno. Nggih, karena itu ketika kita hadir majelis seperti ini maulidan niki, kita ini semua tawasulan nang Nabi Muhammad. Kita ini berharap rahmatnya Allah. Artinya jaga adab. Nggih, ini doa pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Perantarai langsung Nabi Muhammad. Nah, Anda hadir majelis ilmu, Anda hadir maulutan, sing niat. Teman-teman, golek syafaati Nabi Muhammad, kepingin nyenengno Nabi Muhammad. Dungo, ojo rame dewe. Terkadang kan orang-orang zaman sekarang ini maulutan iki gawe sisian tok. Sing penting pengajian nih. Kan gitu. Enggak. Aslinya yang inti itu maulutannya, bukan pengajiannya. Maulutan itu inti. Kemudian disambili ambek pengajian. Bukan ngenteni ustate, ngenteni iki maulutan iki wis gawe semarak-semarakan tok. Oh, jangan. Niatnya yang bener. Niatnya kepingin kampungnya antuk rahmati Gusti Allah. Niati kepingin rezeki dilancar ambek Gusti Allah. Kepingin nyenengno Kanjeng Nabi Muhammad. Ditoto niat, Pak. Nggih. Kita kalau dibanding sama orang-orang dulu, kita ini kalah ibadah, Pak. Umat-umat terdahulu ya. Kenapa? Umat-umat terdahulu itu panjang umur, Pak. Umurnya 500 tahun. Umurnya 1000 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 100 tahun, iki mati durung balik iki. Panjang umur. Otomatis ibadahnya lebih banyak dari kita. Nah, umat Nabi Muhammad itu menang dalam niat. Dalam niat. Itu rahmatnya Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad. Amal sedikit, niate akeh, iso-iso antuk ganjaran gede jenengan. Contoh nggih, Anda makan. Ini kan barang-barang mubah ini. Ini kan barang-barang bukan ibadah, cuma diniati. Ya Allah, saya makan biar sehat. Ya Allah, saya makan biar kuat ibadah. Ya Allah, saya makan biar kuat untuk mencari rezeki halal. Antuk ganjaran gede jenengan. Nggih, padahal amali didik. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih mulia, lebih baik daripada amalnya. Artinya, walaupun Anda tidak beramal, cuma gara-gara niatnya banyak, niatnya baik, yang banyak, Anda akan mendapatkan pahala begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Anda niati, ya Allah, aku lek soge ya Allah, tak bantu wong sak bandaran ya Allah. Ya Allah, aku lek soge ya Allah, temenan ya Allah, aku bangun masjid, aku nyantuni arek yatim ya Allah, aku ini. Niatnya banyak. Kok ditakdir sampai mati, tidak soge-soge? Nggih. Apakah Anda sia-sia? Enggak, ada catatannya. Ada catatannya. Nanti di akhirat Anda akan mendapatkan laporan amal, nyantuni arek yatim, bangun masjid, ini itu, kaget jenengan nanti. Gara-gara napa? Niat. Nggih. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu, Pak, menceritakan bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah, hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad ya, menceritakan sesuatu yang belum terjadi, yaitu hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan nanti di hari kiamat ketika laporan amal diberikan oleh Allah Ta'ala, ada seorang hamba kaget. Diberikan ini buku laporan, ditelok. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, bangun masjid ribuan, nyantuni anak yatim. Kaget, ya Allah, ini mungkin bukan rapotku ya Allah. Ini bukan amalku ini ya Allah. Ini salah ini ya Allah. Ini bukan rapot amalku ya Allah. Maka Allah katakan, itu amalmu semua di dunia. Ya Allah, aku tidak pernah haji ya Allah. Aku ini orang melarat. Aku ini orang susah. Ya Allah, jangankan bangun masjid. Oh, maisek nyewo, apa mana bangun masjid? Tidak mungkin ya Allah. Aku dulu susah di dunia ya Allah. Itu amalmu, kata Allah Ta'ala. Aku catat amalmu gara-gara niatnya kamu ikhlas karena Allah Ta'ala. Niat kamu memang tulus, ingin mencari ridhonya Allah Ta'ala. Aku catat niatmu seperti telah kamu amalkan. Berkat apa?
niat. Toto niat. Ditoto niat. Nggih, ojo asal berangkat gerutuk-gerutuk longgo mulai untuk berkatan. Lah, iki padha karo napa niki nggih? Kalau urusan cuma urusan perut, urusan makan, apa bedanya kita sama hewan? Nggak ada bedanya, Pak. Hewan itu makan, kita juga makan. Hewan itu nikah, kawin, hubungan intim juga seperti manusia. Apa bedanya kita dengan mereka? Yang bedakan itu niat, Pak. Niat. Jenengan mau makan, niat. Jenengan ketika mau nikah, niat juga. Aku niat ya Allah untuk menjaga kelaminku cik ini ndak zina. Aku niat ya Allah melaksanakan sunnah nabimu. Aku niat ya Allah nikah ini untuk mendapatkan keturunan soleh soleha. Niati biar membedakan antara kita dan hewan. Paham gak Pak, Bu? Karena itu kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad bangga dengan kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.